pemberitaan pertama saya menduga jangan sampai saya dibuat seperti Yosua ditembak mati di Polopo. Itu setelah penyelidikan yang dilakukan oleh saya dan tim, muncullah beberapa tuduhan yang kemudian itu menjadi pemberatan terhadap saya. Press conference hari ini berkaitan dengan penanganan kasus yang kemudian disidang PTDH anggota kami atas nama Ijazah Bisoi. Dan belakangan ini kemudian viral di media online maupun media sosial. Kami akan menerangkan, menjelaskan secara runtuh apa yang menjadi kronologis kejadian sampai akhirnya dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik yang hasil putusan sidangnya adalah PTDH. Rekan-rekan media sekalian, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang dilakukan terhadap Ijazah Bisoi terkait 5 laporan polisi yang masuk ke Bitpropam Polda NTT dalam kurun waktu 2 bulan terakhir yang diproses oleh Bitpropam Polda NTT ini merupakan peristiwa dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dijalani yang bersangkutan. Kapolresta lalu kemudian dia Timur. Kita sampaikan bahwa sepanjang tahun ini belum ada kasus penyalahgunaan BBM, apalagi mafia BBM yang diungkap oleh Polresta maupun Polda. Jadi kasus itu tidak ada sama sekali. Rangkaian tadi, kasus yang sudah saya terangkan tadi itu merupakan satu bagian yang menjadi bahan pertimbangan pada saat putusan sidang KKE kasus pemasangan polis lain. Nah, kemudian informasi yang berikutnya juga masalah BBM tadi, kembali lagi kami sampaikan bahwa hasil konfirmasi kita dari pihak Pertamina menyatakan sepanjang tahun ini mulai dari bulan Maret sampai Agustus itu tidak ada terjadi kelangkaan BBM di Nusa Tenggara Timur. Sehingga bisa kita pastikan bahwa informasi mengenai adanya kelangkaan BBM kemudian ada mafia untuk saat ini tidak kita anggap sebagai informasi yang betul. Sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian dari kasus tersebut anggota Pamina NTT kemudian membuat laporan polisi. Yang membuat laporan polisi dengan nomor LTA garing 49 12/10/2024 pada tanggal 27 Juni 2024. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di Propam. Kemudian atas pelanggaran tersebut seperti rekan-rekan yang sudah kita ketahui bersama, yang bersangkutan Ijazah Bisoi mendapatkan sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Ini bunyi putusan pada saat itu di sidang Komisi Kode Etik. Saya menelpon Kasat CRC, kemudian Kasat CRC datang, dan selanjutnya pada 14.30 kami semua 13 orang itu berkumpul. Kita 13 orang itu berkumpul, dan kemudian saya mengajak bukan istri orang ya, 2 rekan kerja polisi yang jenis kelaminnya perempuan, polwan. Jadi janganlah kita membangun narasi bahwa istri orang akan terbangun narasi bahwa orang akan melihat, masyarakat akan melihat polwan dari sisi negatif. Maka waktu ketika saya diperiksa, saya bilang minta cloning handphone menggunakan alat tercanggih polisi untuk melihat jejak digital. Jadi jangan membangun narasi istri orang. Mereka itu adalah polwan. Kami 15 orang di Masterpiece itu semuanya polisi. Jadi kemudian kita jangan membangun narasi seolah-olah istri orang dan itu akan berdampak penilaian negatif terhadap polwan. Pada tanggal 26 Juni saya melakukan pengecekan terkait perizinan penampungan minyak milik Ahmad. Ya, Ansar para dinas perikanan, dan pada saat itu saya mendapatkan informasi terkait nama Lau Akwan, nelayan NTT, sehingga pemerintah provinsi NTT wajib memberikan dia rekomendasi minyak subsidi. Program pemerintah Republik Indonesia itu hanya memberikan program minyak subsidi kepada nelayan. Apakah ini nelayan?
jangan menggunakan kop nelayan tetapi dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha besar. Nah, itu poinnya. Saya menemukan nama Lau Akuan. Lau Akuan adalah salah satu pengusaha yang berkelahirannya di Cilacap. Dia berkelahiran, dia memiliki 6 kapal. Tetapi ketika sidang kemarin, Ahmad mengakui dia mempunyai 11 kapal. Yang saya dapatkan barcode-nya itu adalah 4. Dengan kapasitas satu penampungannya 4 ton, 4.000 liter. Ya. Apakah ini bukan bukti? Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh saya dan tim, muncullah beberapa tuduhan yang kemudian itu menjadi pemberatan terhadap saya. Jadi pemberatan terhadap saya. Jadi, terkait Al-Ghazali, saya kasih tahu teman-teman, saya pernah melakukan pemasangan polis lain di tempat yang ini minyaknya tidak ada. Kasus ini P21, bisa dicek di pengadilan, bisa cek di. Ini kenapa? Karena salah satu anggota saya dikeluarkan dari Sprint. Ini kasus ini. Itu di dalamnya ada Al-Ghazali. Saya tangkap, saya pasang polis lain ini. Tapi ketika naik penyidikan, saya dikeluarkan dari Sprint. Padahal ini saya polis lain. Ini jaringan durung-durung kosong. Kenapa saya tidak dipecat dengan ini saja? Karena waktu itu saya sudah kirim ke Bapak Kapolda, Pak Wakapolda dan Kabid Propam. Anggota itu kemudian dimutasi di Sabu. Kemudian dia ditarik lagi, masuk kembali ke Krimsus. Ini videonya, saya perlihatkan. Saya sudah, tapi tidak ditindaklanjuti. Walaupun ini sudah yang lalu, karena ini kan saya bicara tentang wanjak pemutasian anggota itu harus melihat. Ini kan kita sementara dengungkan Mafebe ini, teman-teman lihat. Menjadi salah satu Polri minyak ilegal. Minyak ilegal di rumah oknum Polri, Polda NTT. Oke. Jadi yang saya tahu dalam proses penyelidikan yang belum ditingkatkan ke sidik, yang ini dia mendapatkan, ya bisa dicek ya, ada mendapatkan dugaan ya, bisa dicek ya. Dia punya korelasi dengan Al-Ghazali. Lihat di transaksinya. Saya minta untuk teman-teman mengejar Polresta karena waktu itu saya dikeluarkan dari Sprindik. Nah ini, itu perannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali punya korelasi ini. Lalu kenapa saya tidak dipecat dengan ketika saya karena apa? Anggotanya tidak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak diproses kode etik. Ini jelas-jelas saya polis lain, kenapa tidak ada info khusus untuk anggota ini? Malah mutasi dia ditarik lagi ke Krimsus. Untuk memperkuat apa? Saya, kalau junior saya yang mendengarkan ini, ya, saya tidak punya dendam sama adik, tapi saya menjelaskan fakta sehingga publik ini tahu. Kabit Humas Bapak Arya Sandi kan Bapak bilang mungkin saya berasumsi atau Kabit Propam bilang saya berasumsi bahwa pemutasian ke Polda Papua itu tidak tercatat dalam regis Propam ya. Ini saya jelaskan. Tuntutan mereka itu saya ke Polda Papua. Ini saya kasih tanda kalau bisa. Jadi di dalam aturan itu sangat tendensius. Tidak ada, saya sudah baca di Perkap Kapolri yang terbaru nomor 7 itu tidak ada. Kemudian tuntutannya langsung menyebut nama Polda. Makanya saya pemberitaan pertama saya menduga jangan sampai saya dibuat seperti Yosua ditembak mati di Polda Papua. Itu kan saya punya pendapat. Makanya saya mengajukan banding dengan keberatan itu. Saya takut saya ditembak mati di Polda Papua. Ini kan sudah menggambarkan tendensius dalam penuntutan. Ya, jadi bukan tidak ada sebutan nama Polda Papua, tidak bilang saya berasumsi. Nanti saya mau sampaikan ke Bapak Kabit, jangan begitulah, jangan bicara. Nanti saya buka Bapak punya rekaman.